Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, membuat setiap napas terasa seperti menghirup potongan es kecil. Di lereng gunung yang sepi, sebuah gubuk reot berdiri dikelilingi pepohonan pinus yang menjulang. Gubuk itu tampak rapuh, namun tetap kokoh berdiri melawan waktu dan cuaca. Di sanalah Raka tinggal, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang sudah belajar hidup sendiri sejak 2 tahun lalu. Kehidupan Raka berubah total setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil saat hendak ke kota membeli perlengkapan sekolahnya. Ia ditinggalkan sendiri, tanpa saudara, tanpa sanak famili yang mau mengurusnya. Tetangga di desa hanya bisa membantu sebisanya. Tapi selebihnya, Raka harus belajar bertahan hidup sendiri. Ia tak punya listrik, tak punya kasur empuk, apalagi televisi atau gadget. Tapi ia punya satu hal yang selalu dijaganya, semangat. Setiap pagi, Raka bangun sebelum matahari muncul. Ia akan mengambil sabit tua dan keranjang kecilnya, lalu berjalan ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kayu itu akan dijual ke pasar desa yang letaknya di atas bukit. Pendapatan dari sana ia gunakan untuk membeli beras, garam, dan sesekali sebutir telur. Raka bukan anak biasa. Tubuhnya mungkin kecil dan kurus, tapi pikirannya tajam dan hatinya besar. Ia tahu kapan harus bekerja, kapan harus berhenti, dan kapan harus berbicara sopan pada orang yang lebih tua. Ia juga tahu kapan harus diam, karena hidup mengajarinya bahwa kadang diam adalah bentuk penerimaan atas kenyataan. Pagi itu, kabut membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Tapi Raka sudah terbiasa. Dengan langkah ringan, ia berjalan di jalan setapak yang menanjak menuju hutan. Jalanan itu licin karena embun, dan penuh batu kerikil kecil yang bisa membuat siapapun tergelincir. Tapi tidak Raka. Ia hafal betul lekuk jalan itu, seperti punggung tangannya sendiri. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak. Napasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena mendengar suara asing. Suara roda yang bergesekan dengan batu, disertai desahan napas berat seseorang. Ia mendekatkan tubuhnya ke semak-semak, menajamkan mata menembus kabut. Tampak seorang nenek renta, membungkuk sambil mendorong gerobak tua yang tampaknya penuh dengan sayur dan buah dari kebun. Gerobak itu tampak tak seimbang, satu rodanya goyah, dan jalannya semakin menanjak. Raka memperhatikan, merasa cemas. Ia tahu, jalanan itu tak mudah dilewati, apalagi oleh orang setua itu. "Nek, perlu bantuan?" Suara Raka akhirnya memecah kabut. Nenek itu menoleh pelan. Wajahnya keriput, tapi masih memancarkan keteguhan. Ia menatap Raka, mencoba tersenyum meski lelah jelas terpancar dari sorot matanya. "Oh, nak, enggak usah repot-repot. Nenek bisa sendiri," katanya sambil mengusap peluh dari dahinya. Raka tidak segera menjawab. Ia menatap roda gerobak yang hampir terlepas dari porosnya. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuat semua isi gerobak tumpah dan si nenek celaka. Ia mendekat, menaruh keranjang kayunya di pinggir jalan. "Biar Raka bantu dorong. Gerobaknya berat, jalanannya licin," katanya, sambil mulai memegang bagian belakang gerobak. Nenek itu terdiam. Ia seolah ingin menolak, tapi melihat wajah Raka yang serius dan penuh niat, ia mengangguk perlahan. "Kalau begitu, terima kasih, nak. Nama kamu siapa?" "Raka, Nek. Saya tinggal di gubuk bawah sana. Tiap hari ke hutan cari kayu bakar." "Raka ya, nama yang bagus. Aku Sumi." Orang-orang panggil Nenek Sumi. Mereka mulai berjalan bersama, perlahan-lahan. Gerobak tua itu berderit setiap kali roda melindas batu besar. Raka mendorong dengan sekuat tenaga, sementara Nenek Sumi menuntun arah di depan. Angin pagi mulai berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tumbang. Kabut masih menggantung, namun kini terasa lebih bersahabat. Mungkin karena kehadiran dua jiwa yang tak sengaja dipertemukan oleh waktu. Raka tak banyak bicara, tapi sesekali ia melirik Nenek Sumi yang terus berjalan tanpa mengeluh. Dalam hatinya, ia kagum.
Perempuan setua itu masih mau bekerja keras, mendorong gerobak sendiri menuju pasar yang jaraknya bisa 1 jam jalan kaki. Mereka berhenti sejenak di sebuah batu besar. Nenek Sumi mengeluarkan botol kecil dari tas kainnya, menawarkan air kepada Raka. Anak itu menolak pelan, tapi akhirnya menerima setelah didesak. "Kamu anak baik, Raka. Jarang sekarang ada anak kecil yang suka nolong orang tua tanpa diminta," ujar Nenek Sumi sambil menepuk bahu Raka. Raka hanya tersenyum kecil. Dalam pikirannya, membantu orang lain itu hal biasa. Ia tak merasa sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi di mata Nenek Sumi, bantuan Raka pagi itu terasa seperti berkah yang datang tanpa diminta. Mereka kembali berjalan. Langkah demi langkah terasa lebih ringan. Gerobak yang tadinya seperti musuh kini seperti teman. Kabut pun perlahan menipis, membuka jalan menuju babak berikutnya dalam hidup mereka. Pagi itu, di balik kabut dan kesunyian gunung, dua manusia dari dua generasi berbeda menemukan sesuatu yang jarang terjadi di dunia yang sibuk ini, kebaikan tanpa pamrih. Dan dari situlah semuanya bermula. Raka tidak tahu bahwa bantuannya pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ia hanya tahu satu hal, jika melihat seseorang kesusahan, ia akan membantu. Sesederhana itu. Tapi kadang, justru dari kesederhanaan seperti itulah, takdir yang luar biasa mulai terbentuk. Kabut masih menyelimuti jalanan ketika Raka dan Nenek Sumi melanjutkan perjalanan. Jalan berbatu itu semakin menanjak dan lebih licin dari biasanya. Raka mendorong gerobak tua dengan perlahan, menjaga keseimbangan agar isi gerobak tidak tumpah. Di dalamnya ada beberapa ikat bayam, labu kuning, dan keranjang kecil berisi jeruk manis. Semua hasil kebun dari tanah kecil di belakang rumah Nenek Sumi. Nenek Sumi berjalan di depan, sesekali menoleh memastikan Raka baik-baik saja. Meski tubuhnya kecil dan kurus, Raka tetap mendorong tanpa keluhan. Peluh mulai membasahi dahinya, tapi kakinya tetap mantap di atas jalan berbatu. "Raka," kata Nenek Sumi tanpa menoleh, suaranya pelan tapi jelas. "Kamu biasa kerja seberat ini setiap hari?" "Iya, Nek. Biasanya saya ke hutan cari kayu, terus jual di pasar." "Nggak seberat ini kok, kalau sudah biasa," jawab Raka sambil tersenyum, meskipun napasnya mulai berat. Nenek Sumi hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia terharu. Anak sekecil itu sudah menanggung beban hidup yang mestinya tak ia pikul sendirian. Mereka terus berjalan, dan sesekali Nenek Sumi menceritakan tentang kebunnya, tentang pohon mangga yang dulu selalu berbuah manis di musim kemarau, atau tentang ayam-ayamnya yang kini tinggal 2 ekor. Ia bercerita dengan suara yang penuh kenangan, seolah ingin mengisi jalan yang sunyi dengan potongan-potongan masa lalunya. Dulu, cucu nenek juga suka ikut ke kebun. Namanya Bagas. Tapi dia hilang waktu kecil. Nenek nggak tahu kemana perginya. Sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi, kata Nenek Sumi lirih, suaranya seperti ditelan angin pagi. Raka diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi hatinya terasa berat, seperti ikut merasakan kehilangan yang dirasakan sang nenek. Ia hanya melirik wajah Nenek Sumi, melihat matanya yang mulai basah tapi masih menatap lurus ke depan. "Semoga cucunya sehat, Nek," ucap Raka pelan. "Amin, Nak. Terima kasih." Perjalanan mereka melambat saat mereka tiba di tanjakan paling curam. Di titik itu, banyak gerobak biasanya menyerah. Tapi tidak pagi ini. Raka mengambil napas panjang, menggenggam besi pegangan gerobak dengan erat, dan mulai mendorong dengan seluruh tenaga yang ia punya. Nenek Sumi membantunya dengan menahan arah roda agar tetap lurus. Perlahan-lahan, gerobak tua itu naik. Suara roda yang berderit seakan memekakkan telinga, tapi Raka tidak mengeluh. Ia terus mendorong, meski kakinya mulai gemetar dan pundaknya terasa nyeri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya sampai di dataran rata. Raka menjatuhkan diri duduk di batu pinggir jalan, mengusap keringat dengan tangan. "Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga," ucap Nenek Sumi sambil tersenyum lelah. Ia duduk di sebelah Raka, lalu membuka bekalnya.
Ini, makan dulu, nak. Nenek bawa ubi rebus dan pisang. Nggak banyak, tapi semoga cukup buat ganjal perut. Raka menolak pelan, tapi Nenek Sumi menyodorkan ubi itu dengan tegas. Akhirnya, ia menerimanya dan mulai makan perlahan. Di pinggir jalan berbatu itu, dua orang asing yang baru saja bertemu pagi tadi duduk berdampingan seperti keluarga lama. Mereka makan bersama, saling bertukar cerita, dan menatap jalan ke depan yang masih panjang. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah arah hidup mereka. Tapi saat itu, keduanya hanya ingin menyelesaikan satu tugas, membawa gerobak tua sampai ke pasar. Dan di balik kerja keras itu, diam-diam hati mereka mulai saling terikat oleh rasa hormat, kebaikan, dan sesuatu yang lebih dalam, harapan. Langit mulai berubah warna. Kabut yang tadinya tebal perlahan mulai terangkat, menyisakan sinar matahari yang menembus dedaunan. Jalanan masih panjang, tapi suasana jadi sedikit lebih hangat. Nenek Sumi dan Raka melanjutkan perjalanan dengan gerobak tua yang kini terasa lebih ringan, entah karena jalan mulai menurun atau karena hati mereka mulai terisi. "Raka, kamu sekolah nggak?" tanya Nenek Sumi sambil menuntun gerobaknya. Raka menggeleng pelan. "Nggak, Nek. Dulu sempat, waktu bapak dan ibu masih ada. Tapi sekarang, ya cuma kerja cari kayu." "Sayang ya, kamu pintar ngomong, sopan juga. Nenek yakin kamu anak yang cerdas." Raka tersenyum malu. Ia tidak biasa menerima pujian. Ia hanya merasa, selama ia bisa bantu orang dan tidak menyusahkan, itu sudah cukup. Tapi dalam hatinya, ada keinginan kecil untuk sekolah lagi. Duduk di kelas, mendengar guru bercerita, menulis di buku. Dulu ia sangat suka pelajaran bahasa Indonesia. Nenek dulu guru SD di desa. Tapi sejak tua, pensiun. Sekarang tinggal tanam-tanam di kebun, buat isi waktu, kata Nenek Sumi sambil tersenyum. "Wah, Nenek guru," mata Raka membesar. "Iya? Dulu murid-murid Nenek banyak yang nakal, tapi mereka baik. Sekarang semua sudah besar, ada yang kerja di kota, ada yang jadi petani juga." Perjalanan terasa lebih ringan dengan cerita-cerita kecil itu. Nenek Sumi tak henti-henti berbagi kisah tentang masa mudanya. Tentang bagaimana dulu ia naik sepeda sejauh 10 km hanya untuk mengajar. Tentang bagaimana ia membuat jembatan dari bambu bersama murid-murid agar bisa menyeberangi sungai ke sekolah. Raka mendengarkan dengan seksama. Ia menikmati setiap cerita, seolah sedang membaca buku petualangan. Ia juga beberapa kali bertanya, membuat Nenek Sumi tertawa geli. "Raka, kamu tahu? Nenek senang sekali hari ini. Sudah lama Nenek nggak ngobrol sama anak kecil. Rumah Nenek sepi. Tetangga jauh-jauh. Kalau ke pasar ya cuma lewat, nggak ada yang kenal dekat. Saya juga senang bisa bantu Nenek. Biasanya jalan sendirian terus." Sambil terus berjalan, Raka menatap jalan yang masih panjang. Tapi anehnya, ia tak merasa lelah seperti biasanya. Perjalanan hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu dalam senyum dan cerita Nenek Sumi yang membuat langkahnya mantap. Saat mereka berbelok di tikungan curam, roda gerobak sempat tergelincir ke batu besar. Raka sigap menahan dan mengangkat sisi gerobak itu dengan cepat. Nenek Sumi hampir terjatuh, tapi Raka memegang lengannya. "Hati-hati, Nek. Jalannya sempit." "Iya, Nak. Maaf ya. Nenek sudah tua, nggak sekuat dulu." "Nggak apa-apa, Nenek. Bareng-bareng pasti bisa." Kalimat itu membuat Nenek Sumi terdiam sesaat. Hatinya tergetar. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata sehangat itu, apalagi dari seorang anak kecil. Ia menatap Raka, melihat kilatan ketulusan yang begitu langka di zaman sekarang. Perjalanan terus berlanjut. Mereka mulai melihat tanda-tanda kehidupan pasar dari kejauhan. Suara ayam, tawa anak-anak, dan aroma gorengan mulai menyusup ke udara. Tapi sebelum sampai ke sana, mereka berhenti sejenak di bawah pohon rindang. Raka memijat kakinya yang mulai pegal, dan Nenek Sumi mengeluarkan kain untuk mengelap peluh. "Raka, kamu tahu, cucu Nenek dulu juga suka bantu orang. Tapi dia hilang waktu kecil,
waktu kecelakaan. Sama seperti kamu, dia juga ditinggal ayah dan ibunya. Kadang nenek berpikir, apa dia masih hidup, apa dia sehat? Raka mendengarkan dengan tenang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi rasa iba dan empatinya semakin besar. Mungkin, cucu nenek sudah besar sekarang. Bisa jadi dia tinggal di kota, kerja, atau sekolah. Tapi mudah-mudahan dia bahagia ya, Nek, kata Raka. Nenek Sumi mengangguk, pelan. Mudah-mudahan. Mereka kembali berdiri dan melanjutkan langkah. Pasar semakin dekat, dan meskipun tubuh mulai letih, semangat mereka tidak surut. Bagi Nenek Sumi, hari itu bukan sekadar perjalanan ke pasar. Itu adalah perjalanan penuh harapan, ditemani seorang anak yang datang seperti angin segar setelah bertahun-tahun kesepian. Dan bagi Raka, itu bukan sekadar membantu seseorang. Itu adalah awal dari sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, tapi ia tahu, hari itu akan ia ingat selamanya. Gerobak tua itu terus berjalan, dan dua jiwa di belakangnya semakin terhubung oleh cerita, tawa, dan diam-diam, kerinduan yang sama. Kerinduan akan keluarga, kasih sayang, dan tempat pulang. Pasar desa mulai ramai ketika Nenek Sumi dan Raka tiba. Deretan tenda-tenda kecil berjajar di pinggir jalan. Penjual sayur, ikan, pakaian bekas, dan jajanan pagi saling berebut tempat. Suara tawar-menawar terdengar di sana-sini, berpadu dengan aroma rempah, gorengan, dan tanah basah. Kita taruh di sini saja, Nak, kata Nenek Sumi, menunjuk ke sudut pasar yang biasa ia tempati. Raka membantu menurunkan keranjang dan menyusun sayur-sayuran dengan rapi. Ia mengelap sisa embun dari labu dan menyusun jeruk di atas daun pisang agar lebih menarik pembeli. Gerobak tua diparkir di samping lapak kecil mereka. Terima kasih, Raka, ujar Nenek Sumi sambil menepuk pundaknya. Kalau kamu capek, duduk saja dulu. Saya bantu sampai selesai ya, Nek, jawab Raka cepat. Tak lama, pembeli mulai berdatangan. Seorang ibu muda membeli 2 ikat bayam. Seorang bapak membeli jeruk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dagangan Nenek Sumi hampir habis. Raka bahkan ikut membantu menimbang, membungkus, dan menyapa pembeli dengan senyum. Ini cucumu, Bu Sumi, tanya salah satu pembeli. Nenek Sumi hanya tersenyum. Bukan. Dia ini malaikat pagi. Nggak tahu dari mana datangnya. Semua orang tertawa. Raka ikut tersenyum, meski tak mengerti kenapa hatinya hangat mendengar ucapan itu. Ketika keranjang sudah kosong, Nenek Sumi menghitung uang hasil penjualan. Tidak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan seminggu. Ia menatap Raka yang duduk di pinggir lapak, mengipas dirinya dengan selembar kardus. Tanpa berkata apa-apa, Nenek Sumi memasukkan seluruh uang hasil jualan ke dalam kantong plastik, lalu menyodorkannya pada Raka. Ini untuk kamu, Nak. Ambil. Raka menggeleng cepat, kaget. Enggak, Nek. Itu hasil kerja Nenek. Saya cuma bantu dorong gerobak. Justru karena kamu bantu dari awal, Nenek bisa sampai sini. Tanpa kamu, Nenek bisa jatuh tadi di tanjakan. Ambil ini, Nak. Anggap saja hadiah dari Nenek. Raka masih menolak. Tapi Nenek Sumi tetap menyodorkan uang itu, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu sudah buat Nenek merasa nggak sendiri hari ini, Raka. Sudah lama Nenek nggak merasa ditemani seperti ini. Ambillah dari hati Nenek. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Raka menerima uang itu. Bukan karena ia menginginkannya, tapi karena ia melihat betapa dalam ketulusan Nenek Sumi. Uang itu bukan sekadar lembaran, tapi bentuk terima kasih yang lahir dari hati yang hangat. Nenek Sumi lalu meraih bahu Raka dan memeluknya erat. Tangannya gemetar, dan air mata jatuh membasahi bahu baju lusuh Raka. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Kamu seperti cucu yang kembali pulang. Raka tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri kaku, membalas pelukan itu pelan. Ia tidak tahu harus merasa apa. Tapi ada sesuatu yang mengalir dari pelukan itu, sesuatu yang terasa seperti rumah. Seperti kasih ibu yang lama hilang.
Orang-orang di sekitar mereka memperhatikan. Ada yang tersenyum, ada yang mengusap mata. Mungkin mereka tidak tahu ceritanya, tapi mereka tahu bahwa momen itu bukan momen biasa. Ketika pelukan selesai, Raka dan Nenek Sumi hanya duduk berdampingan. Tak perlu kata-kata lagi. Hari itu, mereka bukan sekadar pedagang dan pembantu gerobak. Mereka adalah dua jiwa yang saling menemukan di tengah riuhnya dunia yang kadang terlalu sibuk untuk memperhatikan hal-hal kecil. Pasar mulai sepi. Matahari makin tinggi. Tapi hati mereka tetap tenang. Dan entah mengapa, di balik lelah yang menumpuk sejak pagi, Raka merasa hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Pasar mulai ramai. Suara tawar-menawar bersahutan, aroma gorengan dan rempah-rempah bercampur dalam udara pagi yang hangat. Warna-warni sayur dan buah memenuhi lapak-lapak kecil, sementara suara ayam dan musik dangdut dari radio tua saling bersahutan. Nenek Sumi dan Raka akhirnya sampai di pasar. Gerobak tua itu berhenti di sudut biasa tempat nenek menjajakan dagangannya. Beberapa pedagang menyapa dengan ramah, terkejut melihat anak kecil bersama si nenek. "Wah, ada ajudan baru nih, Bu Sumi," seru seorang ibu penjual tempe. "Iya, ini Raka. Anak baik yang bantu nenek dorong gerobak," jawab Nenek Sumi sambil tersenyum. Raka menunduk malu, tapi dalam hatinya merasa hangat. Ia ikut membantu menata sayur-sayuran, kangkung, bayam, tomat, dan beberapa buah ketela dari kebun. Gerakannya cepat, telaten, seolah sudah terbiasa. Pembeli mulai berdatangan. Beberapa tertarik karena melihat ada penjual baru yang masih kecil. Raka melayani mereka dengan sopan, bahkan membantu menghitung uang kembalian. Para ibu terkesan, dan dagangan nenek pun laris lebih cepat dari biasanya. "Raka, kamu ini bisa bantu jualan juga ya," gumam Nenek Sumi sambil menyerahkan seikat daun bawang ke pembeli. Raka hanya mengangguk. Ia merasa senang bisa berguna, apalagi melihat nenek tersenyum lebih sering. Menjelang siang, dagangan hampir habis. Nenek Sumi mengeluarkan bungkusan dari tas kainnya, 2 potong lemper dan sebotol teh manis dingin. "Ini buat kamu. Nenek sengaja bawa 2. Nenek harap kamu nggak nolak kali ini," katanya. Raka ragu sejenak, tapi lalu menerima. Mereka duduk di pinggir gerobak, makan perlahan sambil mengamati hiruk-pikuk pasar. Tak banyak kata, hanya suara suasana yang mengisi jeda. "Raka, kalau kamu mau, kamu bisa ikut nenek pulang. Bantu-bantu di kebun, tinggal di rumah nenek. Daripada kamu sendirian terus di gubuk itu," ujar Nenek Sumi pelan. Raka menoleh cepat. Matanya membesar. Tapi, nenek nggak keberatan? Nenek justru senang. Rumah itu kosong. Hati nenek juga kosong sejak lama. Tapi kamu seperti benih kecil yang tumbuh diam-diam, membawa harapan. Raka menggenggam sisa lemper di tangannya. Ada sesuatu yang hangat dan asing menyelinap ke dadanya. Rasa yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan orang tuanya. Perasaan dipilih, diterima, dan mungkin dicintai. "Kalau begitu, boleh, Nek. Raka mau." Nenek Sumi mengangguk, menahan air mata. Ia tak menyangka, hari yang dimulai dengan lelah dan gerobak berat akan berakhir dengan harapan baru. Dan di tengah keramaian pasar yang mulai mereda, 2 hati yang sebelumnya asing kini mulai menyatu. Takdir memang tak pernah bisa ditebak, tapi selalu punya cara menghadirkan cahaya di ujung jalan. Gerobak itu kembali bergerak, tapi kali ini lebih ringan. Di atasnya, bukan hanya sisa sayur, tapi juga impian yang baru mulai tumbuh. Benih harapan pun mulai ditanam hari itu, di pasar, di hati mereka, dan di jalan pulang yang terasa seperti rumah. Hari-hari setelah kedatangan Pak Arman dan keluarganya membawa angin segar dalam hidup Raka. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, ia tidur di ranjang sungguhan, bukan di atas tikar anyaman yang keras. Ia makan 3 kali sehari tanpa harus berpikir besok harus menjual berapa ikat kayu agar bisa beli sebungkus nasi. Hidupnya berubah, begitu drastis namun terasa hangat dan wajar. Pak Arman, anak Nenek Sumi,
ternyata bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintah daerah. Istrinya, Bu Reni, adalah seorang guru SD. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota yang cukup ramai, namun tetap memiliki udara segar karena dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Di sana, Raka diperkenalkan kepada hal-hal yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang, sekolah, buku pelajaran, lemari es, bahkan televisi. Hari pertama Raka bersekolah adalah momen yang tak akan pernah ia lupakan. Ia mengenakan seragam putih merah yang masih baru, sepatu hitam yang sedikit kebesaran, dan tas punggung berisi buku tulis serta pensil pemberian Bu Reni. Saat berdiri di depan gerbang sekolah, ia menggenggam tangan Nenek Sumi erat-erat. "Kamu sudah besar, Raka. Sekarang waktunya kamu belajar," bisik Nenek Sumi sambil mengusap kepala Raka. Raka mengangguk, meski jantungnya berdetak cepat. Ia merasa asing di antara anak-anak lain yang tampak sudah saling kenal. Tapi ia tidak takut. Ia sudah terbiasa menjadi orang asing dalam hidup ini. Di kelas, guru menyambutnya hangat. Anak-anak lainnya awalnya hanya menatap, sebagian berbisik, tapi tidak ada yang mengejek. Raka memperkenalkan diri dengan suara pelan namun tegas. Ia duduk di bangku belakang, mencatat setiap pelajaran dengan penuh semangat. Tangannya cekatan menyalin kata-kata dari papan tulis, dan matanya bersinar setiap kali guru menjelaskan sesuatu. Minggu-minggu berlalu, dan Raka mulai menunjukkan keistimewaannya. Ia cepat mengerti pelajaran, rajin bertanya, dan selalu tepat waktu. Guru-gurunya mulai memperhatikannya. Bu Reni tersenyum bangga setiap kali mendengar cerita dari rekan-rekannya di sekolah. Namun bukan hanya dalam hal akademik Raka bersinar. Ia juga dikenal sebagai anak yang sopan dan ringan tangan. Ia suka membantu teman-temannya mengangkat buku, menyapu kelas, atau sekadar menemani yang sedang sedih. Anak-anak mulai menyukainya, dan ia pun merasa nyaman. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka merasa punya teman. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Raka duduk di teras rumah bersama Nenek Sumi. Matahari sore menyinari wajah mereka dengan hangat. Burung-burung berkicau dari pepohonan sekitar. "Nek, kenapa nenek baik banget sama Raka? Padahal kita baru ketemu waktu itu di jalan," tanya Raka pelan. Nenek Sumi tersenyum. Ia memandang jauh ke depan, lalu berkata, "Kadang, kita tidak memilih siapa yang datang ke hidup kita, Nak. Tapi kalau hati kita terbuka, Tuhan bisa kirimkan orang yang tepat di waktu yang tak kita duga." Waktu nenek lihat kamu dorong gerobak itu, nenek seperti lihat cucu nenek sendiri. Raka terdiam. Ada kehangatan yang menjalari hatinya. Ia menggenggam tangan Nenek Sumi. Tak ada kata-kata lain yang bisa mewakili perasaannya saat itu. Setiap malam, Raka belajar dengan penuh semangat. Ia menyusun jadwal belajarnya sendiri, membuat target-target kecil, dan menempelkan kertas-kertas catatan di dinding kamarnya. Pak Arman yang awalnya sedikit canggung dengan kehadiran Raka, kini mulai melihat semangat anak itu sebagai sesuatu yang menginspirasi. Ia bahkan mulai melibatkan Raka dalam percakapan keluarga, mengajaknya saat berbelanja atau sekadar menonton acara TV bersama. Bu Reni pun menganggap Raka seperti anak sendiri. Ia sering mengecek PR Raka, membantunya memahami soal-soal sulit, dan memberi pujian atas kemajuan-kemajuan kecil yang dicapainya. Di meja makan, mereka duduk bersama, saling bercerita tentang hari itu. Raka tak lagi makan sendirian dalam diam, tapi dalam tawa dan percakapan hangat. Kehidupan baru ini memang tidak selalu mudah. Ada masa ketika Raka masih merasa canggung atau takut merepotkan. Ia sering menolak jika diberi lebih, atau tetap ingin membantu pekerjaan rumah meski sudah dilarang. Tapi pelan-pelan, ia mulai memahami, menjadi bagian dari keluarga bukan berarti harus selalu membayar kebaikan dengan kerja keras. Kadang cukup dengan menjadi diri sendiri. Di sekolah, Raka mulai mengikuti lomba-lomba kecil. Ia menang lomba menggambar, lalu lomba membaca puisi. Namanya mulai dikenal bukan hanya karena kisah hidupnya, tapi karena kemampuannya yang menonjol.
Ia mulai percaya bahwa masa depannya bisa lebih dari sekadar mencari kayu di hutan. Ia bisa bermimpi. Dan mimpi itu mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Dari seorang anak yang hidup dalam kesepian dan kabut, kini Raka telah menemukan cahaya. Bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah. Bukan hanya makan dan minum, tapi kasih sayang. Dan bukan hanya hidup, tapi harapan. Minggu pertama Raka di rumah keluarga Nenek Sumi di kota berlalu seperti mimpi. Setiap pagi, ia bangun di kamar hangat berbau sabun dan kayu manis. Sarapan selalu tersedia di meja, nasi goreng, telur dadar, atau roti dengan selai stroberi. Ia masih merasa kikuk, tapi keluarga Nenek Sumi begitu hangat menerimanya. Pak Darto, anak Nenek Sumi yang telah membawa Raka ke kota, ternyata bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar negeri. Istrinya, Bu Lestari, adalah ibu rumah tangga yang sangat perhatian. Mereka memiliki 2 anak, Dina dan Damar, yang langsung akrab dengan Raka. Tak ada yang memperlakukan Raka sebagai tamu. Ia dianggap seperti keluarga sendiri. Setiap hari, Raka pergi ke sekolah bersama Dina dan Damar. Ia semangat belajar, menyimak guru dengan antusias, dan tak pernah mengeluh. Nilainya mulai membaik. Guru-guru memuji ketekunan dan kerendahan hatinya. Raka tahu, kesempatan ini bukan main-main. Ia tak ingin menyia-nyiakannya. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik dan semua orang berkumpul di ruang keluarga, Raka duduk sendirian di sudut ruangan. Di atas meja kecil, ia melihat sebuah album foto tua berlapis kain batik. Rasa penasaran membuatnya membuka satu persatu halamannya. Foto-foto hitam putih terpampang dengan coretan tahun dan keterangan di bawahnya. Ada foto Pak Darto waktu kecil, ada foto Nenek Sumi waktu muda mengenakan kebaya, dan ada satu foto yang membuat Raka terdiam cukup lama. Itu foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun. Wajahnya bulat, rambutnya sedikit ikal, dan senyum kecilnya tampak familiar. Raka menatap lekat-lekat. Ada sesuatu di wajah anak itu yang terasa dekat. Bukan hanya sekadar mirip, tapi seperti cermin masa kecilnya sendiri. Bahkan bentuk alis dan mata anak itu sangat mirip dengannya. Ia menunduk, mencoba mengingat. Itu foto siapa, Nek? Tanyanya saat Nenek Sumi menghampiri sambil membawa teh hangat. Nenek Sumi duduk di sebelahnya, menatap foto itu lama sekali. Tatapannya berubah sendu. Lalu ia berkata pelan, itu cucu nenek, namanya Raga. Anaknya almarhum Bakrini, anak perempuan nenek. Raga, Raka mengulang. Nama itu terdengar begitu dekat. Seperti gema dari masa lalu yang samar-samar ia ingat. Nenek Sumi mengangguk. Dulu, Raga dan orang tuanya tinggal di desa yang sama denganmu. Mereka meninggal dalam kecelakaan. Raga waktu itu dibawa kabur orang tak dikenal. Sejak itu, hilang tak ada kabar. Jantung Raka berdetak cepat. Ia menatap kembali foto itu. Ia tak bisa menahan gelisah dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia tanyakan. Kalau kecelakaan itu, 2 tahun yang lalu, kan, Nek? Nenek Sumi menatapnya, kaget. Iya, kamu tahu. Orang tuaku juga meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Saat perjalanan ke kota. Setelah itu aku tinggal di gubuk sendirian, di lereng gunung. Raka perlahan merogoh kantong kecil yang selalu ia bawa. Ia mengeluarkan selembar foto lama. Foto itu satu-satunya kenangan yang ia simpan, potret dirinya bersama kedua orang tuanya di depan gubuk kecil. Nenek Sumi mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Ia menatap foto itu, lalu kembali ke foto Raga di album. Ini rumah anakku dulu, dan ini anaknya. Raka tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap Nenek Sumi yang kini mulai menangis. Perlahan, ia memeluk Raka, tangisnya pecah. Kamu Raga, kamu cucu nenek, ya Allah, akhirnya kamu kembali. Raka masih bingung. Tapi hatinya terasa hangat. Semua potongan yang selama ini tak nyambung kini mulai saling mengisi. Nama, tempat tinggal, kecelakaan, wajah di foto, semuanya masuk akal.
Pak Darto dan Bu Lestari yang mendengar suara tangis segera menghampiri. Mereka ikut terpana melihat foto dan mendengar cerita Nenek Sumi. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan momen itu. Raka akhirnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan hanya seorang anak yatim yang hidup sendiri di gunung. Ia adalah cucu dari Nenek Sumi, anak dari Mbak Rini, keponakan dari Pak Darto. Keluarga yang selama ini ia rindukan, ternyata ada di hadapannya. Dan semua ini dimulai dari sebuah gerobak tua, dan niat sederhana untuk membantu seorang nenek di jalan curam yang penuh kabut. Takdir telah bekerja dalam diam, dan mempertemukan dua hati yang lama terpisah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuanya, Raka tidur dengan senyum di wajah. Ia tahu, ia tak sendiri lagi. Ia telah menemukan kembali rumahnya, bukan sekadar tempat tinggal, tapi keluarga sejati. Pagi itu, mentari bersinar cerah di langit kota. Burung-burung berkicau dari sela pepohonan taman kecil di halaman belakang rumah keluarga Nenek Sumi. Raka duduk di kursi rotan, ditemani segelas susu hangat dan buku pelajaran matematika yang terbuka di pangkuannya. Meski suasana terasa damai, pikirannya justru tengah berkecamuk. Sejak kejadian melihat foto tua itu, hati Raka dipenuhi tanda tanya. Ia tak bisa berhenti memikirkan anak kecil dalam bingkai foto kayu yang terpajang di ruang tamu. Wajahnya terlalu mirip dengan wajahnya sendiri saat kecil, hingga ia merasa seperti sedang bercermin ke masa lalu. Tapi ia tak ingin gegabah. Ia hanya menyimpan rasa penasaran itu sendiri. Meski dari raut wajahnya, Nenek Sumi tampaknya tahu bahwa Raka sedang menyusun potongan-potongan misteri dalam hatinya. Hari itu, Nenek Sumi mengajak Raka ke pasar lama tempat mereka pertama kali bertemu. Ia bilang, ingin membeli beberapa bahan untuk memasak makanan kesukaan cucunya. Raka menurut. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang kini terasa jauh lebih mudah, tanpa beban gerobak tua, tanpa kabut dingin yang menggigit. Saat tiba di pasar, para pedagang tersenyum ramah menyapa Raka. Ia sudah dikenal sebagai anak baik yang dulu membantu Nenek Sumi tanpa pamrih. Banyak yang mengangguk penuh rasa hormat, bahkan beberapa pedagang memberi potongan harga pada belanjaan mereka. "Lihat, kamu itu membawa berkah, Nak," kata Nenek Sumi sambil menepuk punggung tangan Raka. Raka hanya tersenyum. Ia belum tahu apa yang dimaksud dengan berkah dalam hidupnya, tapi hari-harinya kini memang terasa berbeda. Sejak tinggal bersama keluarga Nenek Sumi, ia tak lagi harus tidur di gubuk bocor dengan tubuh menggigil kelaparan. Ia tak lagi perlu memanjat lereng mencari kayu untuk dijual. Dan yang paling membuat hatinya hangat, ia kini punya orang yang memperhatikannya setiap hari. Tapi semua itu juga membuatnya semakin penasaran. Siapa dirinya sebenarnya? Mengapa wajah anak dalam foto tua itu begitu mirip dengannya? Apakah hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar? Setibanya kembali di rumah, Raka memberanikan diri membuka pembicaraan. "Nek, boleh tanya sesuatu?" Nenek Sumi yang sedang mengiris sayuran di dapur menoleh pelan. "Tentu, Nak. Tanya apa saja." "Foto anak kecil yang di ruang tamu itu, siapa dia, Nek?" Nenek Sumi terdiam. Tangan tuanya berhenti mengiris. Napasnya melambat. Ia duduk di bangku kayu, menatap Raka lama. "Itu, cucu nenek. Namanya Arga. Dia hilang waktu usianya baru 5 tahun. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Nama itu asing, tapi cerita di baliknya terasa akrab. "Hilang bagaimana, Nek?" "Setelah kedua orang tuanya, anak nenek, meninggal dalam kecelakaan, Arga dibawa oleh kerabat jauh dari desa lain. Tapi entah bagaimana, kabar mereka menghilang. Tidak pernah sampai ke kota. Nenek sudah cari, lapor ke sana-sini, tapi tak pernah ketemu lagi. Sejak itu, nenek hanya bisa berdoa." Raka menggenggam kedua tangannya di atas paha. Matanya mulai memanas. "Nenek, nama ayah Arga siapa?" "Randy. Randy dan istrinya, Lestari. Mereka tinggal di desa di lereng gunung sebelum akhirnya meninggal dalam kecelakaan saat hendak ke kota." Itu seperti petir di siang bolong. Raka terdiam lama.
Semua yang diceritakan Nenek Sumi sama persis seperti yang ia alami. Ayahnya bernama Randy. Ibunya Lestari. Mereka meninggal dalam kecelakaan saat hendak ke kota. Ia, anak tunggal mereka, dibawa oleh tetangga karena tidak ada keluarga yang tinggal dekat. Air mata Raka mengalir tanpa ia sadari. Nek, itu nama orang tuaku juga. Aku nggak tahu harus bilang apa. Nenek Sumi berdiri perlahan, langkahnya gemetar. Ia menatap wajah Raka dalam-dalam, lalu mengambil foto tua itu dan mendekatkannya ke wajah Raka. Arga, bisiknya lirih. Raka hanya bisa mengangguk. Ia tak mampu mengucap sepatah kata pun. Suara hatinya yang selama ini bisu, kini seperti menggema di seluruh ruang. Nenek Sumi jatuh berlutut, memeluk Raka erat-erat sambil terisak. Tangisnya bukan tangis kesedihan, melainkan luapan rindu bertahun-tahun yang akhirnya menemukan jawabannya. Raka memeluk balik, tubuhnya gemetar. Maafkan Nenek, maafkan karena tidak menemukanmu lebih cepat. Nenek nggak salah apa-apa. Kita cuma dipisahkan takdir. Tapi, sekarang aku sudah di sini. Tangis keduanya memenuhi ruangan. Keluarga yang lama tercerai-berai, akhirnya dipersatukan oleh kejadian yang tampak sederhana, sebuah bantuan kecil di jalan berbatu. Berita tentang pertemuan itu cepat menyebar. Keluarga besar dari kota dan desa berdatangan. Mereka membawa bukti, surat-surat lama, foto-foto tambahan. Semuanya mencocokkan, dan semuanya sama, Raka memang Arga, cucu kandung Nenek Sumi yang selama ini hilang. Sejak hari itu, Raka tidak hanya mendapat tempat tinggal dan pendidikan. Ia mendapat kembali identitas, akar, dan cinta keluarga yang selama ini ia pikir sudah tak akan pernah ia temukan lagi. Ia bukan sekadar anak yatim yang kuat dan baik hati. Ia adalah bagian dari sejarah keluarga yang hampir punah, namun berhasil diselamatkan oleh satu tindakan kecil yang penuh ketulusan. Tahun-tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi remaja cerdas yang rajin dan penuh empati. Ia sering menceritakan kisah pertemuannya dengan Nenek Sumi di sekolah, di panti asuhan, bahkan di berbagai acara komunitas. Ia ingin semua orang tahu bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Bahkan ketika kita hanya sekadar mendorong gerobak tua naik bukit. Nenek Sumi kini semakin renta, tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia tahu, hidupnya tidak panjang lagi, tapi ia sudah merasa sangat cukup. Cukup bahagia, cukup bersyukur. Dan Raka, anak kecil yang dulu tinggal di gubuk reot dan bangun pagi mencari kayu bakar, kini tumbuh menjadi simbol dari ketekunan, kejujuran, dan cinta yang tak pernah padam. Ia membuktikan bahwa takdir bisa berputar melalui hal-hal paling sederhana. Bahwa dalam setiap kebaikan yang kita tabur, ada kemungkinan besar jalan hidup kita berubah.